Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Joker, MPM 18 136 37. Di sini saya sebagai materi kedua akan menjelaskan bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif yaitu suatu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lainnya. Variabel lain hanya menggambarkan variabel saja. Atau dengan kata lain, permasalahan deskriptif adalah bentuk masalah yang berkaitan dengan suatu keadaan, fenomena, peristiwa yang terjadi pada saat ini. Contoh, yang pertama, bagaimana peran mahasiswa dalam menuntut keadilan di pihak kampus. Yang kedua, seberapa tinggi motivasi belajar mahasiswa bimbingan konseling. Yang ketiga, sejauh mana evaluasi peningkatan hasil prestasi bimbing konseling semester 5. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel pada dua sampel atau lebih, atau kebalikan dari permasalahan deskriptif. Dengan kata lain, permasalahan komparatif adalah permasalahan yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variabel atau lebih. Contoh masalah komparatif yang pertama, apakah terdapat prestasi belajar antara peserta didik yang berasal dari kota dan berasal dari desa? Keterangan penelitian ini membahas satu variabel dengan dua sampel. Yang kedua, mana yang lebih tinggi prestasi siswa anak guru dengan anak wira swasta? Yang terakhir, adakah perbedaan kemampuan berkomunikasi antara siswa yang berasal dari SMA negeri dengan SMA yang berasal dari SMA swasta? Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif atau korelasional memiliki sifat yang menghubungkan dua variabel atau lebih, baik dengan cara korelasi sejajar seperti kemampuan berbahasa Inggris dengan penguasaan perbendaharaan kata, maupun korelasi sebab akibat seperti tinggi rendahnya prestasi belajar dengan motivasi belajar. Adapun sifat hubungannya terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris ialah hubungan yang bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu bagaimana hubungan postur tubuh seorang dengan gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal atau sebab akibat adalah hubungan yang menunjukkan sebab akibat yang bersifat mengaruhi antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, ada variabel independen bebas dari variabel dependen terikat. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam jenis ini tidak diketahui mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Selanjutnya yaitu cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah adalah kalimat, pertanyaan atau pernyataan yang menanyakan hubungan apakah yang terdapat antara dua variabel atau lebih. Menurut Frankel dan Wallen, dalam Sugiono mengemukakan bahwa masalah penelitian yang baik adalah sebagai berikut.
Yang pertama, masalah itu harus dapat dicari solusi atau jawabannya melalui sumber yang tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Yang kedua, masalah harus jelas, semua orang memberikan pandangan yang sama tentang masalah tersebut. Yang ketiga, masalah harus signifikan, jawaban dari masalah itu haruslah memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan solusi bagi masalah manusia. Yang keempat, masalah bersifat etis, yakni tidak berkenan dengan etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama. Mungkin tidak etis melakukan penelitian tentang agama. Sebelum kita melakukan penelitian, langkah awal sebelum melakukan penelitian yaitu sebelum masalah dirumuskan, maka penelitian dapat melakukan pengajian awal sebagai latar belakang masalah yang memuat aktivitas masalah dan menggali hal-hal yang dirasa penting untuk dijadikan suatu kajian penelitian. Kalau langkah awal sudah dipenuhi, selanjutnya kita berbagai masalah yang telah teridentifikasi dibatasi pada ruang lingkup yang lebih sempit. Faktor atau variabel yang sangat dominan atau kuat melatar belakangi masalah. Selanjutnya, berbagai masalah yang telah teridentifikasi dibatasi pada ruang lingkup yang lebih sempit. Faktor atau variabel selanjutnya, judul penelitian. Judul penelitian merupakan bagian yang dicantumkan bagaimana paling awal penelitian, namun kenyataan yang sebenarnya menurut logika penelitian dan penyusunan suatu penelitian, seorang penelitian terlebih dahulu mengidentifikasi, menetapkan dan merumuskan permasalahan penelitian. Masalah penelitian merupakan fokus perhatian awal dalam suatu penelitian. Demikian masalah yang muncul dalam pikiran peneliti berdasarkan penelahan situasi yang meragukan dapat dianggap sebagai titik sentral dari keseluruhan penelitian. Setelah merumuskan suatu masalah penelitian dapat menetapkan hipotesis penelitian yang mungkin ada layak untuk diteliti. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.